Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan makalah yang berjudul Sejarah Pemikiran Prinsip Ekonomi Islam yang beranggotakan saya Muhammad Fatusoma Sabda Arifah dan Pujiarto. Langsung saja saya akan mempresentasikan makalah ini. Bab 1. Latar belakang. Islam adalah salah satu agama terbesar di dunia dengan miliaran penganut di berbagai penjuru, dan Indonesia merupakan negara dengan penduduk Islam terbesar di dunia. Selain mengatur tata cara beribadah kepada Tuhannya, agama Islam juga memiliki perangkat aturan yang lengkap, termasuk dalam bidang ekonomi. Bahkan dalam bidang ini sudah cukup tua, lebih dari 1000 tahun telah mempraktikkan sistem ekonomi Islam yang kemudian dikembangkan dalam beragam model yang berbeda-beda tiap negara atau suatu masyarakat dari waktu ke waktu. Ekonomi Islam mulai diterapkan sejak era Nabi Muhammad SAW hingga kemudian dikembangkan oleh ulama-ulama dan intelektual muslim dari waktu ke waktu hingga sempat mengalami kejayaannya dan kemundurannya. Nabi Muhammad SAW adalah seorang pedagang ulung dan jujur, membawa barang dengan Khadijah dari Mekah ke Syam. Ekonomi Islam adalah sebuah sistem ekonomi yang mengikuti aturan agama Islam sama seperti sistem ekonomi lainnya. Ekonomi Islam juga mengajar keuntungan dari berbagai aktivitas ekonomi, misalnya perdagangan, industri, dan lain-lain. Namun, berbeda dengan sistem ekonomi lainnya, misalnya dengan ekonomi kapasitas maupun sosialis. Sistem ekonomi Islam tidak semata-mata kejar untung, tapi juga benar-benar memperhatikan berbagai aspek lainnya, terutama tentang etika bisnis, kebaikan, kejujuran, dan di atas semua itu, ekonomi Islam menyuruh bahwa semua aktivitas ekonomi hanya semata-mata mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjauhi larangannya, menjalankan perintahnya dalam urusan ekonomi. Sebagai salah satu studi Islam pengetahuan modern yang baru muncul pada tahun 1970-an, membuahkan hasil dengan banyak diwacakan kembali di ranah bisnis modern, seperti halnya lembaga keuangan syariah dan lain sebagainya. B. Rumusan masalah. 1. Fase peletakan dasar-dasar ekonomi Islam. 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pujiarto dari kelompok 2 bersama rekan saya Muhammad Fatusoma. Saya di sini akan melanjutkan presentasi mengenai pembahasan yaitu sejarah prinsip ekonomi Islam. Jadi untuk menyingkat waktu, saya langsung menuju ke kesimpulan. Jadi sebenarnya perlu diketahui bahwasanya yang kita pelajari ekonomi Islam itu melalui beberapa fase-fase dari sejarahnya, melalui historis yang panjang. Yang tidak kalah penting kita ketahui bahwasanya ekonomi Islam, ekonomi yang berbasis Islam itu sudah diajarkan sejak masa Nabi Muhammad SAW itu diutus menjadi nabi. Bahwasanya Islam, syariat Islam itu tidak sebatas perkara ibadah ritual, tapi ada juga muamalah, munakahah, jinayah, dan lain sebagainya. Nah, di poin muamalah itulah ada yang namanya prinsip Islam. Nah, di sini saya akan memaparkan kesejarahannya. Pertama, kesejarahan dimulai dari fase pertama. Jadi secara umum sejarah prinsip ekonomi syariah itu terbagi menjadi 3 fase. Pertama yaitu fase peletakan dasar-dasar prinsip. Nah, fase pertama ini dimulai fase pertama ini disebut juga dengan periode ekonomi klasik. Periode klasik ekonomi Islam itu dimulai sejak masa Nabi Muhammad, kemudian diajarkan kepada para sahabat, dilanjutkan kepada para
tabiin, dilanjutkan para tabiin. Nah, fase pertama ini sejak zaman Nabi berlangsung sampai sekitar tahun 1500 Masehi, tepatnya berakhir pada masa runtuhnya Andalusia. Kemudian dari fase ini timbul yang disebut namanya masa kejayaan. Masa kejayaan ini muncul beberapa tokoh, diantaranya ada Imam Ghazali, Imam Ibnu Taimiyah, dan lain sebagainya. Itu di masa kejayaan. Masa awal ini melahirkan atau meninggalkan kontribusi yang besar terhadap ilmu ekonomi Islam. Langsung saja saya lanjut ke poin kedua, fase kedua, periode kedua, yaitu disebut dengan masa stagnasi atau transisi dan juga transisi. Di sini ekonomi Islam mengalami masa kemunduran. Banyak faktor yang menyebabkan. Salah satunya yaitu ada faktor karena penjajahan, terus konflik politik dan lain sebagainya. Yang sangat terkenang di fase ini yaitu di mana negara-negara Islam di situ yang menjadi kiblat adalah Khilafah Utsmaniyah yang akhirnya runtuh. Kemudian setelah melalui beberapa tahun, muncul para pembaru Islam seperti Muhammad Abduh, terus Yusuf Qaradawi, cendekiawan Muslim itu mereka mencari alternatif untuk kemudian membangkitkan kembali nuansa ekonomi Islam. Kalau disimpulkan ada 3 fase itu seperti ini. Maaf ya. 3 fase. Pertama, fase peletakan dasar. Ini mulai masa Nabi berlangsung sampai sekitar kurun 1500 Masehi. Nah, ini masa Nabi berlangsung sampai masa kejayaan Islam. Nah, kemudian fase kedua ini masa stagnasi. Nah, ini mulai 1500 Masehi sampai kurun waktu 1000 berapa nih? Masa stagnasi ini 1500 sampai 1950 Masehi. Nah, baru fase ketiga, fase reurgensi. Ini masa kebangkitan, yaitu 1950 Masehi sampai sekarang. Nah, inilah fase-fase yang menjadi historis dari sejarah pemikiran prinsip ekonomi Islam. Oke, demikian presentasi dari kami. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Semoga menjadi ilmu yang manfaat barokah bagi kita semua. Akhirul qouli hadza, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.